Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Pramasyata Alamin dengan NPM 33342507171. Saya di sini akan menjelaskan tugas proyek pengganti UTS dari mata kuliah Pengantar Manajemen Industri dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nur Hasan Asidik, STMMT. Nah, pada pembahasan kali ini itu kita akan membahas menganalisis 5 kekuatan Porter, Porter Five Force, manajemen dan strategi perusahaan berdasarkan Porter Five Force dan faktor-faktor lain. Yang terakhir itu menganalisis income statement dan balance sheet perusahaan. Nah, pertama kita ke 5 kekuatan reporter atau yang biasa kita kenal itu Porter Five Forces adalah alat bekerja untuk menilai daya tarik suatu industri berdasarkan 5 kekuatan kompetitif yaitu persaingan antar pesaing, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli dan daya tawar pemasok. Persaingan yang kompetitif. Maksud dari persaingan yang kompetitif ini persaingan yang memicu terjadinya perang harga, pemasaran yang sengit, serta persaingan yang membuat kemajuan dan memberikan keunggulan kompetitif. Faktor yang dapat mempengaruhinya itu mulai dari jumlah pesaing, pertumbuhan industri, kesamaan dalam penawaran, hambatan keluar, dan terakhir biaya tetap. Yang poin kedua yaitu potensi pendatang baru dalam suatu industri. Industri yang dapat dimasuki perusahaan baru dengan lebih mudah hampir selalu memiliki margin keuntungan yang lebih rendah dan masing-masing perusahaan yang terlibat memiliki pangsa pasar yang lebih kecil. Pada poin ini, ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu skala ekonomi, diferensi produknya, kebutuhan modal, akses ke saluran distribusi, serta kebijakan pemerintah. Dan poin yang ketiga maksudnya, yaitu kekuatan pemasok. Pemasok memiliki peran penting karena kemampuan mereka untuk menaikkan harga bahan baku atau mengurangi kualitas produk yang akan dijual kepada perusahaan. Faktor penentu pada poin ini yakni jumlah pemasok, biaya peralihan, keunikan bahannya, serta integrasi ke depannya. Yang keempat, kekuatan pelanggan. Saat pelanggan memiliki kekuatan yang lebih besar, mereka dapat menekan bisnis untuk menyediakan produk atau layanan yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu jumlah pembeli, ukuran pembeliannya, biaya peralihan, sensitivitas harga pembeli yang terinformasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ancaman pengganti. Ketika pelanggan dapat menemukan pengganti untuk layanan suatu sektor, itu merupakan suatu hal ancaman yang besar bagi perusahaan yang terlibat dalam industri tersebut. Sejauh mana produk atau layanan dari industri lain dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama, semakin perusahaan tersebut mendominasi dalam sektor industri yang dibutuhkan. Faktor yang mempengaruhinya itu kinerja harga relatif, kesediaan konsumen untuk beralih ke layanan lain, kesamaan produk serupa, serta ketersediaan produk pengganti yang mirip. Nah, selanjutnya kita akan membahas antara PT perbandingan manajemen strategi antara PT Barito Pasifik Tbk dan PT Alam Tri Resort Tbk. Nah, yang pertama kita akan membahas PT Barito Pasifik Tbk. Berdasarkan analisis Portfolio Forces, PT Barito Pasifik menghadapi ancaman pendatang baru yang berada pada tingkatan rendah karena butuh modal besar dan teknologi kompleks. Kekuatan tawar pemasoknya tinggi untuk bahan baku nafta, sementara pembeli cukup kuat karena cenderung produknya itu homogen. Ancaman substitusinya itu berada pada level sedang dengan berkembangnya material alternatif dan persaingan kompetitor tinggi dengan pemain global. Faktor eksternal PST menunjukkan pengaruh kebijakan hilirisasi pemerintah, fluktuasi harga petrokimia global, tuntutan produk ramah lingkungan, dan kebutuhan inovasi teknologi. Nah, strategi yang digunakan PT Barito Pasifik itu ekspansi kapasitas produksi, integrasi vertikal untuk amankan pasokan bahan baku, diferensiasi produk specialty chemicals, dan efisiensi biaya produksi. Nah, menggunakan strategi ini, PT Barito Pasifik dapat mempertahankan posisi sebagai pemain utama di industri petrokimia Indonesia. Nah, selanjutnya kita PT Alam Tri Resource Indonesia Tbk. Setelah kita menganalisis melalui Porter's Five Forces, PT Alam Tri Resource menghadapi ancaman pendatang baru rendah hingga sedang karena butuh modal besar dan izin yang kompleks. Kekuatan tawar pemasok sedang, sementara pembeli kuat karena komoditas yang homogen. Ancaman substitusinya itu meningkat dengan material ramah lingkungan dan persaingan kompetitornya itu tinggi. Faktor eksternal PAST menunjukkan pengaruh kebijakan hilirisasi, fluktuasi harga global, tuntutan praktik berkelanjutan, dan kebutuhan teknologi ramah lingkungan. Nah, strategi yang digunakan PT Alam Tri ini meliputi
Diferensiasi melalui praktik berkelanjutan, integrasi hilir untuk kurangi ekspor bahan mentah dan efisiensi operasional. Kombinasi strategi ini memungkinkan perusahaan mempertahankan daya saing dan bangun pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas income statement dan balance sheet dari kedua perusahaan ini. Yang pertama itu kita akan membahas balance sheet dari PT Alam Tree Resource Indonesia Tbk. Nah, kita dapat melihat di balance sheet itu ada aset lancar, liabilitas dan ekuitasnya. Nah, di aset lancar kita dapat melihat beberapa bagian yang dibahas ya mulai dari kas dan setara kas hingga aset lancar lainnya. Nah, sehingga jika dilihat total dari aset lancar pada tahun 2024 dan 2023 itu perbedaannya kurang lebih sebesar 2 juta. Nah, untuk tahun 2024 itu total aset lancarnya sebesar 2.605.762. Nah, pada tahun 2023 totalnya itu sebesar 4.302.033. Nah, selain itu juga ada aset tidak lancarnya. Nah, aset tidak lancar ini isinya mulai dari kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya hingga pajak-pajak yang dibayar, lalu aset pajak tangguhannya. Nah, jika ditotalkan, total aset tidak lancar pada tahun 2024 yaitu sebesar 4.096.365 dan pada tahun 2023 totalnya sebesar 6.170.678. Nah, keseluruhan angka di sini itu dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Nah, sehingga total aset dari PT Alam Tree Resort Indonesia Tbk ini pada tahun 2024 nilainya sebesar 6.702.127 dan pada tahun 2023 10.472.711. Nah, selanjutnya kita akan membahas liabilitas. Nah, di liabilitas juga ada pembahasan yaitu pembahasan di ada bagian liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek, total liabilitasnya itu pada tahun 2024 nilainya sebesar 6.647.395. Nah, untuk total liabilitas pada jangka pendek di tahun 2023 totalnya itu 2.135.234. Nah, liabilitas ini isinya mulai dari pajak-pajak, mulai dari utang usaha, utang dividen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang ini isinya mulai dari pinjaman, utang dari perusahaan, lalu utang ke bank juga, dan jika ditotalkan liabilitas jangka panjang ini pada tahun 2024 sebesar 683.900.000. Dan pada tahun 2023 totalnya itu 9.928.727. Nah, jika ditotalkan total liabilitas jangka panjang dan jangka pendek pada tahun 2024 sebesar 1.331.295 dan sedangkan pada tahun 2023 totalnya itu sebesar 3.063.961. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekuitas. Untuk ekuitas sendiri, isinya itu mulai dari modal saham, tambahan modal di sektor, selisih transaksi, saldo laba, kepentingan non pengendali, dan total dan sebagainya. Jika ditotalkan, total ekuitas pada tahun 2024 yang bisa kita lihat di sini tertera totalnya itu 5.370.832, sedangkan pada 2023 totalnya sebesar 707.408.750. Nah, jika di total antara liabilitas dan ekuitas pada tahun 2024 totalnya itu sebesar 6.702.127, sedangkan pada 2023 totalnya sebesar 10.472.711. Terlihat sebuah perbedaan antara 2024 dan 2023 untuk total liabilitas dan ekuitas cukup signifikan. Nah, untuk total asetnya pun sama, perbedaannya hampir cukup signifikan sekali. Perbedaannya ya kurang lebih 3 juta. Nah, selanjutnya kita akan membahas laba laba rugi atau yang kita bisa kenal itu income statement dari PT Alam Tree Resource Indonesia ini. Nah,
terlihat dari laba-laba di sini itu, untuk laba dari PT Alam Tri itu kita dapat melihat mulai dari pendapatan usaha, beban pokok pendapatan, laba bruto, laba usaha, laba dari operasional yang berlanjut, laba tahun berjalan, dan bisa dilihat semuanya di sini itu terlihat angka-angkanya itu tidak terlalu melihat perbedaannya. Eh, Kita melihat di pendapatan usahanya itu 2 juta kurang lebih, dan pada tahun 2023 itu 2 juta juga. Nah, untuk beban pokok pada tahun 2024 itu kurang lebih 1,2 juta, dan untuk pada tahun 2023 itu beban pokoknya itu kisar 1,2 juta juga. Nah, untuk laba brutonya itu 873 ribu sekian dan 867. Nah, ini bisa dilihat di sini perbedaan antara 2024 dan 2023 tidak begitu jauh perbedaannya untuk di laporan laba rugi yang didapat oleh PT Alam Tri Resource Indonesia ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas eh, balance sheet dari PT Barito Pacific Tbk ini. Nah, di PT Barito Pacific ini yang saya dapatkan keseluruhan angka ini dalam bentuk dolar ribuan dolar Amerika Serikat. Mulai dari aset lancar, aset tidak lancar, jumlah aset, liabilitas jangka pendeknya, liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas, dan ekuitas. Nah, kita dapat melihat juga hampir keseluruhan angka yang didapat dari sini, mulai dari jumlah aset yang kita lihat karena aset lancar dan aset tidak lancarnya itu ditambahkan, hampir tidak begitu mengalami kenaikan yang sangat jauh dah. Dan bisa lihat juga dari tahun 2022 hingga 2024 itu mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Berbanding terbalik dengan PT Alam Tree Resorts Indonesia yang tadi. Untuk balance sheet, untuk angka-angka yang ditampilkan ini perbedaannya tidak begitu jauh. Ya, mulai dari aset lancarnya, aset tidak lancarnya, jumlah asetnya, terkhususnya jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu hampir semuanya itu tidak begitu jauh perbedaannya. Nah, selanjutnya ada income statement-nya. Nah, di income statement-nya pun tidak begitu jauh perbedaannya antara tahun 2022, 2023, dan 2024. Di income statement ini ada pembahasannya mulai dari pendapatan, laba kotornya, laba tahun berjalan, laba bersih yang didistribusikan, dan hingga laba bersih terhadap total ekuitas. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan dari sisi neraca, PT Barito Pasifik memiliki struktur keuangan yang kompleks dengan aset tetap besar di sektor petrokimia dan properti serta tingkat utang tinggi untuk mendukung ekspansi. Sebaliknya, PT Alam Tree Resource memiliki komposisi aset lebih sederhana dengan porsi aset lancar lebih dominan dan utang dalam skala yang lebih kecil. Nah, dalam laporan laba rugi, pendapatan PT Barito Pasifik lebih besar namun fluktuatif mengikuti harga petrokimia global dan siklus properti dengan margin laba terdampak biaya bunga tinggi. Sementara PT Alam Tree Resource memiliki pendapat pendapatan lebih stabil meski lebih kecil pendapatnya dibanding PT Barito Pasifik ini dengan profitabilitas sangat bergantung pada harga komoditas internasional dan biaya operasional didominasi produksi serta eksplorasi. Secara keseluruhan, PT Barito Pasifik adalah perusahaan yang berskala besar dengan risiko finansial yang tinggi akibat leverage, sedangkan PT Alam Tree Resorts Indonesia Tbk beroperasi lebih sederhana namun rentan fluktuasi harga komoditasnya. Nah, keduanya memerlukan strategi manajemen risiko yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian pasar global. Nah, dari situ juga kita ada mendapati bahwa ternyata PT Barito Pacific ini cakupannya lebih luas dibandingkan PT Alam Tree Resource Tbk. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat di Google karena hampir seluruh perusahaan yang di belakangnya itu ada tulisan TBK terbuka dengan informasi keuangan yang didapatkan mulai dari pendapatannya, laba ruginya, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan menyampaikan informasi ataupun tutur kata yang salah.
Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.